Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam subuh buat teman-teman semua. Kita lanjutkan mengenai pembelajaran kimia pada subbab ikatan kimia. Nah, sebelum saya membahas mengenai uji coba pemahamannya, saya akan menerangkan sedikit mengenai konsep bagaimana kita akan membentuk sebuah konfigurasi dari atom. Jadi pada dasarnya atom-atom yang ada di sistem periodik, jadi semua atom yang ada di alam semesta ini sudah disusun ke dalam bentuk susunan kimia seperti halnya ini ya, yang saya tampilkan di sini. Ini namanya SPU. Jadi seluruh unsur kimia yang di alam yang sudah ditemukan di alam ini semuanya sudah disusun secara rapi pada tabel seperti halnya ini. Tabel SPU namanya. Nah, tabel SPU ini sudah lengkap dibandingkan pada saat saya dulu SMA. Saya SMA itu sekitar tahun 2000. Pada tahun 2000 itu beberapa kolom ini itu masih kosong. Ya. Jadi beberapa kolom ini masih kosong, dari deret lantanida maupun aktinida itu masih kosong. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, dengan adanya penelitian di bidang kimia, tapi saat kosong itu kolom dan barisnya itu sudah disediakan. Waktu saya SMA itu, waktu tahun 2000. Jadi walaupun pada saat itu tahun 2000 atau sebelum 2000 para ahli belum menemukan unsurnya, tapi para ahli itu sudah mengidentifikasi bahwasanya kolom-kolom tersebut pasti akan terisi unsur. Hanya pada saat itu unsurnya itu belum ditemukan. Nah, saya Pak Zul sendiri juga kaget waktu dulu pertama kali SMA pada buku apa itu ya, saya lupa. Dulu kosong, tapi kok sekarang ternyata isi. Jadi ternyata benar apa teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli kimia yang terdahulu, baik mengenai kenaikan nomor atom maupun kenaikan nomor massa, ternyata benar adanya. Jadi walaupun dulu itu belum terisi, tapi para ahli kimia itu sudah memprediksi, oh di sini ada tambahan, pasti ada unsur ini, nomor atomnya sekian, nomor masanya sekian. Itu sudah diprediksi walaupun pada saat itu unsurnya sendiri itu belum ditemukan. Nah, itulah pentingnya dari ilmu kimia, khususnya dalam pembelajaran materi tentang atom dan unsur. Oke, kita kembali ke topik ya. Itu hanya sebatas intermezzo buat pengetahuan teman-teman sekalian. Oke. Elektron di alam semesta itu pada umumnya atau memiliki kecenderungan untuk menjadi stabil. Menjadi stabil itu seperti siapa? Menjadi stabil itu seperti halnya atom-atom gas mulia. Seperti di sini. Jadi helium, neon, argon, kripton, xenon itu merupakan atom gas mulia. Nah, konfigurasinya apa? Konfigurasinya dia berakhir pada 2, 8, 8, 8, 8. Semuanya berakhir 2 dan 8. Dalam istilahnya kalau 2 itu sebagai duplet, 8 itu sebagai oktet. Jadi semua atom itu memiliki kecenderungan membentuk duplet atau oktet. Nah, mengenai konfigurasinya perlu teman-teman sekalian perhatikan bahwa konfigurasinya adalah bagaimana kita menyusun kombinasi elektronnya dalam bentuk urutan seperti ini. Jadi misalkan saya punya nomor atomnya 18, saya susun 2, 8, 8. Nah, di sini ada atom kalsium, nomor atomnya 20. Saya buat konfigurasinya 2, 8,
Karena kalau membentuk 18 itu tidak cukup, maka saya bentuk 8 saja. 2, 8, 8, 2. Seperti itu. Jadi 2 ini merupakan sisa dari nomor atom. Jadi kecenderungannya adalah membentuk urutan 2, 8. Kalau cukup membentuk 18 ya ditulis 18. Kalau tidak cukup membentuk 18 ya tulis saja sisanya. Atau deret sebelumnya. Jadi seperti ini. 20 saya bentuk 2, 8. Saya mau bentuk 18 tidak bisa, saya pakai 8 saja. 8. Jadi sudah ada 18 sampai sini. Padahal nomor atomnya 20. Kurangnya berapa? 2. Tulis saja sisanya di sini. 2. Contoh lagi BR. BR itu 35. Urutannya adalah 2, 8 itu jelas. Karena 18 cukup, saya tulis 18. Manakala tidak cukup, saya tulis 8 lagi. Baru sisanya. Jadi 2, 8, 18 sampai sini itu baru 28. Mau saya bentuk 8 tidak cukup, maka cukup saya tulis sisanya 7. Gitu ya. Nah, kalau tadi yang sebelah kiri adalah atom gas mulia, yang sebelah kanan itu bukan gas mulia. Nah, identifikasinya seperti apa? Karena belakangnya itu 1, 5, 2, 7, 10, tidak 8. Nah, padahal tadi saya bilang bahwa semua unsur di alam itu memiliki kecenderungan membentuk unsur atau membentuk atom atau konfigurasi elektron sama seperti gas mulia. Jadi ada kecenderungan seperti gas mulia. Bagaimana caranya? Caranya adalah membentuk oktet atau duplet. Contohnya litium 2 dan 1. Agar membentuk duplet atau 2 itu elektron 1 ini saya harus lepaskan. Jadi 1 ini harus saya lepaskan. Jadi kalau atom litium konfigurasinya elektronnya adalah 2 dan 1, agar stabil melepas 1 jadi apa? Li plus. Unsur nitrogen konfigurasi elektronnya 25. Agar membentuk oktet bagaimana? Oktet itu kan 8. Nah, agar jadi 8 dia harus dapat kurang 3, no? Kurang 3 elektron. Maka agar dia jadi 8, dia harus menangkap 3 elektron. Jadi, saya kalau menangkap N3-. Kalsium terluarnya 2. Agar jadi seperti gas mulia, saya harus melepas 2. Jadinya Ca2 positif. Br harus jadi 8 kurang 1. Dia harus menangkap 1 elektron. Jadi Br-. Barium harus jadi berapa ini? Ini kalau 28, 18, 18, 10. Nah, 10 biar jadi 8 harus dilepas 2. Berarti Ba2 plus. Nah, kalau yang dari sini kita bisa melihat kalau melepas itu membentuk kation, kalau menangkap membentuk anion. Kation itu yang muatannya positif. Kalau anion itu yang bermuatannya negatif. Gitu ya. Diingat-ingat, melepas membentuk muatan positif, menangkap membentuk muatan negatif. Kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan untuk diskusi. Ini saya memakai buku Erlangga bab 3 ikatan kimia ya.
halaman 81. Kita jawab, apa yang akan dilakukan oleh atom litium, nitrogen, kalsium, bromida, dan barium untuk mendapatkan kestabilan? Nah, agar stabil seperti halnya tadi, ternyata atom litium melepas 1 elektron, atom nitrogen menangkap 3 elektron, atom kalsium melepas 2 elektron, atom bromida menangkap 1 elektron, atom barium melepas 2 elektron. Harusnya kalau barium ini kan kombinasinya 8 di sini. Sisanya kan 2. Nah, makanya harus dilepas 2. Jadi 10 ini sebenarnya 8 sama 2. Agar membentuk oktet 8 saja, berarti kan sisa 2. 2-nya harus dilepas. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara atom-atom di atas akan mendapatkan kestabilannya? Dengan melepas atau menangkap elektron, membentuk anion dan kation, atau membentuk atom yang bermuatan positif atau yang bermuatan negatif. Oke, seperti itu. Kita masuk ke sekarang kepada ikatan kimia. Nah, di sini ada pertanyaannya. Ya. Jadi terbentuknya ikatan NaCl, ada yang tahu NaCl? NaCl itu setiap hari kita makan. Ada di dapur. Apa kira-kira NaCl? NaCl itu adalah garam dapur. Itu setiap hari kita makan. Entah di sayur, entah di lauk, itu pasti ditaburin garam. Soalnya kalau orang Indonesia memang kecenderungannya kalau masak pakai garam ya. Kalau orang luar negeri itu tidak terlalu suka garam, memakai garam tapi tidak terlalu banyak. Jadi masakan-masakan dari luar negeri itu kecenderungannya lebih hambar dibandingkan dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu rasanya luar biasa, manis, asam, asin, pedas, itu lengkap semua. Kita balik lagi ke NaCl. Natrium itu nomor atomnya adalah 11. Konfigurasinya kan tentu 28 dan 1. Nah, agar stabil dia melepas elektron 1. Sebaliknya kalau Cl itu nomor atomnya adalah 17. Konfigurasi elektronnya adalah 1, 2, 8, dan 7. Agar dia stabil, itu dia harus menangkap 1 elektron. Makanya Cl ini berikatan dengan natrium. Jadi Cl ini berikatan dengan natrium. Karena apa? Karena natrium melepas 1 elektron, sedangkan Cl kan butuh 1 elektron agar stabil. Jadi ini bisa dibilang pucuk dicinta ulam pun tiba. Cl butuh 1 elektron agar stabil membentuk oktet, sedangkan natrium agar stabil membentuk oktet dia melepas 1. Sini butuh 1 elektron, ini punya kelebihan 1 elektron. Jadi istilahnya dia berjodoh. Natrium dan klorida itu berjodoh. Jadi saling melengkapi, saling memberi dan saling menerima. Jadi istilahnya kalau orang yang sedang dimabuk cinta, Cl itu menerima, natrium itu memberi. Bolehlah memberi cinta atau kasih sayang, terserah kalian. Itu konsepnya. Ikatan. Jadi kalau ikatan kimia itu konsepnya mendonorkan atau menerima elektron. Kalau ikatan cinta itu mendonorkan atau menerima cinta kasih sayang. Gitu ya. Jadi yang penting selama dia membentuk konfigurasi duplet ataupun oktet, dia dapat berikatan. Oke, nah ikatannya seperti ini. Nah, tadinya kan 281, dilepas 1 jadi 28. Tadinya konfigurasinya 287. Di sini 287. Karena dia sudah mendapatkan
elektron dari natrium, dia jadi 288. Ini semuanya stabil. Na plus dan Cl min stabil dengan membentuk ikatan natrium klorida. Sebagaimana yang sudah kita makan tiap hari. Masa setiap hari makan unsur kimianya enggak? Tidak tahu, itu kan benar-benar kebangetan. Entah kebangetan orang yang makan atau yang tidak mau belajar kimia. Oke, magnesium. Ini contoh yang kedua. Magnesium itu nomor atomnya 12. Konfigurasinya tentu 282. Agar stabil, seperti halnya tadi, ini 2 elektron ini harus dilepas. Kalau melepas membentuk apa tadi? Ion positif atau Mg2 positif. Karena Mg2 positif itu maksudnya magnesium melepas 2 elektron. Jadi 28. Dia sudah stabil. Sedangkan fluor itu konfigurasinya adalah 2 dan 7. 2 dan 7. Agar stabil atau agar membentuk oktet, dia harus menangkap 1 elektron. Ya, menangkap 1 elektron. Nah, dapat dari siapa? Dapat dari Mg. Tapi Mg-nya itu punya 2 elektron, padahal yang dibutuhkan hanya 1. Nah, caranya adalah F-nya yang dibuat 2 buah. Nah, ini kan jadi F-nya jadi 2 buah. 2 F min. Kalau F saja, F-nya 1 saja, itu kan berarti cuman butuh 1 elektron. Padahal Mg itu kan melepas 2 elektron. Jadi biar tepat sama, jadi biar kasih sayangnya diterima habis. Jadi 2 ini harus diterima, harus habis, harus punya pasangan. Maka F-nya harus 2. Karena F-nya kan hanya, kalau cuman punya 1 F, kalau F-nya cuman 1, kan hanya menerima 1. Padahal ini punya 2, berarti sisa 1. Nah, biar habis makanya harus F-nya harus 2. Seperti itu. Jadi 2 ini nanti diterima oleh F di sini jadi 8, tapi F-nya ada 2. Bedanya kalau tadi karena melepas 1, menerima 1. Jadi cukup 1-1. Kalau di sini melepas 2, yang sini cuma butuh 1, maka yang butuh ini harus ada 2. Jadi membentuk MgF2. Seperti itu. Kita lanjut, mengapa atom natrium dan magnesium cenderung melepaskan elektron, sedangkan atom Cl dan F cenderung mengikat elektron. Nah, ini udah bisa kebaca. Kalau natrium magnesium karena dia kelebihan elektron. Kalau lebih, maka kecenderungannya adalah lebih dan dia sudah bisa membentuk oktet. Lebih dan sudah bisa membentuk oktet, maka dia harus dilepas. Beda dengan Cl dan F. Cl dan F dia lebih dekat kalau dia membentuk oktet. Melepas 7 itu kan kebanyakan. Jadi dia lebih baik menerima 1 elektron membentuk oktet atau 8. Ini juga sama. Dia lebih baik menerima 1 elektron membentuk 8 atau oktet daripada harus melepas 7 elektron gitu. Itulah alasan dari natrium magnesium melepas dan Cl dan F itu menerima atau mengikat istilahnya. Nomor 2. Nah, di sini pertanyaan, mengapa setiap ion natrium positif mengikat sebuah ion Cl? Karena Na itu melepas 1 elektron. Sedangkan Cl butuh 1 elektron. Maka cukup masing-masing sebuah. 1 natrium, 1 klorida. Beda dengan magnesium. Kalau magnesium itu melepas 2. Ya. Karena melepas 2, dia harus mengikat 2 juga. 2 dari siapa? 2 itu dari F. Nah, padahal F itu kan cuman mengikat 1. Kalau butuh 2, berarti berapa? Berarti F-nya butuh 2.
Itu alasannya. Nah, kemudian di sini nomor 3, berikan penjelasan terbentuknya ikatan pada senyawa N2S. Oke, saya jelaskan ya. Saya cari kertas dulu. Di mana kertasnya? Berikan penjelasan terbentuknya ikatan pada senyawa N2S. Nah, ini saya pakai orek-orekan di sini ya. Saya naikkan dulu. N2. Tadi N itu kan 11. N11 Na natrium ya. Agar stabil itu kan 281. Jadi karena melepas berarti Na positif. Ya kan? Nah, sedangkan S-nya S16. Konfigurasinya 286. Nah, agar jadi 8 harus plus 2 atau menangkap 2. Makanya jadi S2 min. Ya toh? Nah, sekarang tinggal saya reaksikan. Na positif ditambah S2 min jadi, nah ini dilihat terlebih dahulu. Na-nya positif 1, S-nya ada 2 min. Agar pas, ini menangkap 2, padahal yang dilepas cuma 1. Makanya yang dilepas harus ada 2. Gimana caranya? Ini harus ada 2. Jadi hasil reaksinya adalah Na2S. Nah, seperti ini ceritanya. Oke, kita lanjutkan ya. Wah, hujan rintik-rintik ternyata. Nah, ini ada soal lagi. Ada soal ya. Ada soal halaman 84, uji pemahaman. Atom unsur berikut yang akan melepaskan satu elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, kita analisa saja satu persatu. Jadi di situ ada Al13. Konfigurasinya adalah 283. Ini tentu Al3 positif, melepas 3. Kemudian kalsium 20 sama dengan 2882, melepas 2, berarti Ca2 positif. Kemudian Cl17 sama dengan 287 ya. 7 biar jadi 8 berarti dia harus menangkap 1, jadinya adalah Cl negatif. S16 konfigurasinya adalah 286. Berarti jadinya adalah S2 negatif karena dia menangkap. Kemudian kalsium 19 sama dengan 2881. Dia melepas. Berarti kalsium 1 positif atau K positif. Jadi atom unsur berikut yang akan melepaskan satu elektron untuk mencapai kestabilan adalah, yang melepaskan satu elektron adalah kalsium ya. Nih, K positif. Lanjut ke nomor 2. Suatu unsur mempunyai konfigurasi elektron 2882. Pernyataan yang tidak benar tentang unsur tersebut adalah merupakan unsur yang stabil karena mempunyai 2 elektron valensi. Oke, kita duplet. Itu salah ya. Karena apa? Karena ini nanti malah kecenderungannya dia melepas 2.
Jadi agar stabil ini nanti malah yang konfigurasi yang benar adalah 288. Bukan 2882 dia udah stabil, tidak. Tapi 2 ini nanti dilepas. Karena nomor atomnya itu kan lebih dari 2. Di sini 20. Kalau 20 itu kan sama saja kalsium tadi. Nah, merupakan unsur yang stabil karena mempunyai 2 elektron. Nah, ini jelas tidak benar. Oke, Bu, sebagai bahan evaluasi kita lihat pertanyaan option yang lain ya. Nah, di sini merupakan tadi 288 ya konfigurasinya, 2882. Merupakan unsur yang tidak stabil karena konfigurasinya tidak sesuai dengan gas mulia. Itu benar. Untuk menjadi stabil, unsur tersebut akan melepaskan 2 elektron valensi. Itu jelas benar. Karena hasilnya tadi kalsium. Nah, 2882 kalsium 2 positif. Itu melepas 2 elektron agar stabil. Dalam mencapai kestabilan, unsur tersebut akan membentuk ion dengan muatan positif 2. Benar. Agar stabil, unsur tersebut akan menyesuaikan konfigurasi elektron atom argon. Nah, apakah benar? Karena melepas ya. Karena melepas 2, berarti kan nomor atomnya menjadi kalsium. Kita identifikasi dulu. Kalsium itu kan 20, 2882. Agar stabil melepas 2, kan tinggal 28 dan 8. 28 dan 8 itu nomor atom 18. Nah, siapa yang gas mulia apa yang nomor atomnya 18? Kita tinggal cari di sini. Helium, neon, argon, kripton. Nah, di sini argon. Argon ini 18 ya. Ini 18. Cl-nya 17, argonnya 18. Jadi pernyataan yang yang E itu benar. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 3. Jika atom Na11 berikatan dengan atom Se16S, maka jenis ikatan dan rumus kimia senyawa yang dihasilkan adalah, tadi sudah ya. Nah, ini natrium dengan sulfur akan membentuk Na2S. Na2S, natrium itu logam, sedangkan es sulfur itu bukan logam. Sehingga kita bisa katakan sebagai ikatan ionik. Ikatan ionik Na2S. Jadi yang D ya. Untuk mengetahui apakah dia ikatan ionik ataupun bukan ionik, kalau ionik itu merupakan ikatan antara unsur non-logam dengan logam dengan non-logam. Kalau ikatan kovalen atau bukan ionik itu ikatan dari non-logam dengan non-logam. Nomor 4, di antara senyawa berikut yang tidak berikatan ionik adalah K logam, Cl non-logam, ionik. Fe logam, besi ya ini. Klorida non-logam, ionik. Magnesium logam, oksigen bukan logam, ionik. Kalsium logam, F fluor non-logam, ionik. Nitrogen bukan logam, oksigen bukan logam. Jadi inilah yang tidak berikatan ionik. Nitrogen dioksida. 5. Di antara sifat berikut ini yang bukan sifat senyawa ionik adalah, nah, senyawa ionik itu memiliki beberapa sifat, di antaranya sebagai berikut. Ini yang bukan tapi. Rapuh, benar. Titik leleh tinggi, benar. Larutannya dapat menghantar listrik, benar. Lelehannya dapat menghantar listrik, benar. Padatannya dapat menghantar listrik, salah. Jadi jawabannya yang E. Oke, gitu. Saya akhiri dulu, saya tidak buat durasi yang panjang-panjang, nanti malah teman-teman sekalian ngantuk seperti orang mendengarkan cerita atau dongeng di malam hari pengantar tidur. Kayak gitu ya. Saya akhiri, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.